فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita sampai mana? Masih 32 kan? Masuk ke 33 ya. Ayo. Baik. Qala Syekh Mahmud As-Suraihi hafizahullah taala Suraihi, aqul, saya katakan lamma faragha min bayanil mu'rab wal mabni minal asma, tatkala Ar-Ru'aini rahimahullah selesai dari menerangkan isim-isim yang mu'rab dan juga isim-isim yang mabni. Mu'rab yang keadaan akhirnya berubah, yang mabni yang tidak berubah. Syara'a fi bayanil mabni wal mu'rab minal af'al. Beliau mulai menjelaskan fi'il-fi'il yang mabni dan fi'il-fi'il yang mu'rab. Wal aslu fil af'al al-bina. Asal dari fi'il adalah mabni. Wal mabni minal af'al darban. Yang mabni dari fi'il-fi'il itu ada dua jenis, nau'an sama ya. Al-awwal mattafaqa ala bina'in. Jenis yang pertama yang disepakati dia itu mabni, wa huwal madhi. Ya tahu nih, kenapa sekretarinya copy paste-nya selalu salah terus. Jelas nggak manis kalau salah lebih dari 5 kali benda yang sama. Tapi memang dicetakan yang baru sudah dirubah. Sayangnya datangnya terlambat, cetakan barunya terlambat ke kitanya. Wa huwa mabniyun 'alal fathi lafdhan. Secara lafadznya ini jenis pertama. Secara lafadznya dia mabni 'alal fath. Ka daraba. Wa minhu daraba. Masuk di dalamnya adalah yaitu fa'ilnya berupa alif tasniyah, pelakunya 2. Daraba. Yang kedua au taqdiran. 2 tapi masih jenis yang pertama, yaitu apa? Secara perkiraan dia mabni 'alal fath, cuma perkiraan karena dohirnya tidak nampak. Ka roma, ya roma, melempar, menembak. Ini dohirnya tak nampak, fathah di bagian akhir, namun diperkirakan ada di atas alif layyinah itu. Wa huwa mabniun 'alal fathil muqaddar. Maka roma, demikian pula jaro, misalkan raqa, ini juga mabni 'alal fathil, fathah yang diperkirakan ada alal alif, di atas alif, alif layyinah. Wa hadha huwal aslu fih. Inilah asal pada fi'il madhi, yaitu mabni 'alal fath. Wa qad yakhruju anhu ila dhamm. Terkadang dia keluar dari mabni 'alal fath menuju kepada mabni 'alal dhamm. Wa dzalika mata tasalat bihi wawul jamaah. Itu terjadi bila mana dia bersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah bersambung dengannya. Nahwu darabu, ya ada wawul jamaah, maka huruf terakhir dari fi'il madhinya itu harokatnya disesuaikan dengan wawu. Temannya wawu adalah dhammah, maka jadi darabu. Tak mungkin darabau. Langsung apa? Darabu. Wa dhahiru ibaratih. Dohir dari ungkapan si penulis, anna dhammah bina, bahwasanya dhammah ini sebagai bentuk bina. Wakil ad-dhamm lil munasabah. Ada yang mengatakan bahwasanya dhammah pada dharabu ini demi kesesuaian. Wa bina'uhu 'alal fathil muqaddar. Berarti apa? Mabni 'alal fathil muqaddar. Ini pendapat yang lain, tak masalah. Kalau secara dohir apa? Sebagaimana itu yang dirajihkan oleh Ibnu Al-Jurhum, darabu, kita katakan apa? Fi'lun madhin mabniun 'alal dhamm. Dohirnya jelas, sudah, tak perlu kita pening. Mabniun 'alal dhamm. Kenapa? Litisalihi biwawil jamaah. Sebagian ahli i'rab mengatakan tidak. Mereka mengatakan tetap yang namanya fi'il madhi mabni 'alal fath. Terus gimana ini darabu? Mereka mengi'rab darabu fi'lun madhin mabniun 'alal fathil muqaddar. Mana amin zuhuriha, apa itu? Yaitu istighalil mahal biharakatin munasibatin lil wawi wa huwa ad-dhammah. Ini juga bukan pendapat yang lemah, tapi apa? Terlalu terlalu berpanjang-panjang. Bukankah pendapatnya ini bagus juga dari sisi apa? Sebagaimana tatkala kita mengatakan semula apa? Mabni ala sukun, tapi tatkala bertemu dua
tanwin, yaitu apa? Ya bertemunya dua sukun menyebabkan dia jadi kasroh. Baik, asalnya adalah sukun. Nah, demikian pula yang ini kata mereka. Asalnya mabni alal fathah doroba. Tetapi kenapa jadi dorobu? Mereka mengatakan dia tetap mabni alal fathah, tapi mana amin zuhuriha istighalul mahal. Tempatnya yaitu huruf ba-nya doroba itu dia sibuk dengan apa? Harokat yang sesuai dengan wawu yaitu dhammah. Ini pendapat yang kuat namun terlalu panjang. Mana yang kita pilih? Kita pilih pendapat Ibnu Ajurrum dan pendapat Ro'a ini senang, lebih mudah. Yaitu apa? Dorobu fi'lun madin mabni alal dhamm. Itu lebih mudah daripada kita mengatakan mabni alal fathil muqaddar. Langsung aja mabni alal dhamm, dohirnya jelas mabni alal dhamm, selesai. Tidak perlu pening-pening dan jauh-jauh mengi'rabnya. Tapi barang siapa memilih mabni alal fathil muqaddar dan seterusnya tak masalah. Insya Allah tidak sampai dosa. Ini bukan masalah dosa. Yang penting tetap apa? Fi'lun madin mabni. Semuanya sepakat ini mabni. Khilafnya adalah mabni alal dhamm atau mabni alal fath pada dorobu. Tak masalah. Kemudian yang berikutnya, au ila sukun, atau terkadang fi'il madhinya berubah. Semula mabni alal fathah menuju apa? Mabni alal sukun. Bila itu terjadi, mata tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik, apabila dia bersambung, atau kalau terjemahan yang letterlexnya apa? Bersambung dengannya dhamir rafa' yang mutaharrik, nahwu darabtu. Nah, asalnya kan doroba. Orang Arab tak suka terjadinya apa? Harokat yang harokat hidup semuanya 4, yaitu dorobatu. Tak sesuai, tak suka ini, menyusahkan dorobatu ma dorobatum, tak sesuai. Berarti apa? Baknya disukun dorobatu. Baik. Semula doroba mabni alal fath, tatkala berjumpa dengan tu, dia berubah jadi apa? Mabni ala sukun. Darabtu. Bi taslisit ta. Taknya boleh darabtu, darabti, darabta, tak masalah. Baknya tetap disukun. Darab. Wa darabna, wa darabna. Darabna, kami memukul. Darabna. Mereka para wanita itu memukul. Wa sukunuhu bina. Baik. Yaitu apa? Mabni ala sukun. Kita katakan darab. Kita katakan apa? Fi'lun madhin mabniun ala sukun. Walaupun asalnya mabni ala fathah, tapi sekarang mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik atau litisalihi bi ta tadi itu. Tak mutaharrik. Darabtu. Ini pendapat yang paling mudah. Dohirnya jelas, mabni ala sukun. Darabtu, akaltu, syaribtu. Mabni ala sukun dia. Ini i'rab yang paling mudah. Ada sebagian ahli i'rab memilih pendapat lain. Wakil ada yang mengatakan aridun, yaitu sukunnya ini sekedar sesuatu yang datang namun tidak kekal. Ini dikatakan arid, sesuatu yang tidak kekal. Suatu saat dia akan hilang lagi. Aujabahu karahatu tawalai arba'in mutaharrikat, yang mewajibkan munculnya sukun, kata pendapat kedua, adalah tidak disukainya menyusulnya 4 harokat atau 4 huruf yang berharokat. Harokat apa itu? Dhammah atau fathah atau kasroh itu. Kan asalnya apa? Doroba berjumpa dengan tu jadinya dorobatu. Nah, ini orang Arab membenci itu, dan kita pun merasa tidak sedap dorobatu. Dan memang tidak ada buktinya dalam Quran, dalam hadis tak ada kalimat macam itu. Yang ada adalah selalu apa? Huruf terakhirnya disukun apabila jumpa dengan dhamir rafa' mutaharrik. Baik. Berarti tatkala ada kebencian terhadap harokat yang menyusul tadi, maka harokat yang ketiga dirubah jadi sukun. Jadi sukunnya ini bukan mabni, bukan sebagai bina, namun sekedar suatu sifat yang suatu saat akan hilang lagi menurut pendapat kedua. Namun panjang sekali kan takwil ini, panjangnya dia tadi itu.
Langsung aja, yang paling mudah kita ikuti pendapat Ibnu Al-Jurrum atau pendapat Ru'aini di sini, yaitu darabtu fi'lun madin mabniun ala sukun. Jadi sukun sebagai bina, selesai, tak perlu pening, tak perlu dikatakan apa arid lah atau apa, tak perlu kita pening. Kenapa pembahasannya panjang? Ya karena ini bukan lagi membahas muqaddimah Ajurumiyah, ini sudah mutammimah, jadi dilengkapi sedikit. Dilengkapi dengan apa? Ada pendapat lain, kita pahami sudut pandangnya, lalu kita jalan lagi, tidak dikejar-kejar terlalu mendalam. Fima huwa kal kalimatil wahidah, yaitu di dalam 4 huruf yang berharokat tadi bagaikan satu kata. Ini kan jadi bagaikan satu kata kalau kita biarkan dorobatu ini satu kata, padahal dia hakikatnya 2 kata kan, yaitu ada fi'il dan ada isim. Wa alaihi, berdasarkan pendapat kedua, fabinahu alal fathil muqaddar. Pendapat kedua kita tanya, berarti mabni ala apa? Tetap alal fathah kata dia, tapi fathahnya muqaddar. Mana yang kita pilih? Pendapat pertama lebih mudah, mabni ala sukun. Selesai. Dohirnya memang mabni sukun. Tak perlu kita berpanjang-panjang seperti itu. Tapi barang siapa memilih, dia tetap mabni ala fath, tapi fathahnya muqaddar, digantikan oleh apa? Sukun, tak apa, nggak masalah. Tidak sampai dosa, sekedar apa? Masalah i'rab yang seperti ini. Mana amil zuhuri, yang menghalangi munculnya fathah pada darabtu, kata pendapat kedua, istighalul mahal, sibuknya tempat, yaitu baknya itu sibuk dengan apa? Biharokati raf'il karahatil madhkurah, dengan harokat yang menghilangkan kebencian yang disebutkan tadi, kan i'rabnya jadi panjang dan susah. Gimana pula menerjemahkan menghilangkan? Rafa artinya menghilangkan dibencinya sesuatu yang disebut. Susahnya kita menyebutkan kalimat seperti ini pun malah susah. Apa sih yang dibenci? Tadi itu munculnya 4 huruf yang harokatnya, yang semuanya berharokat, dorobatu. Ini terlalu panjang. Kita pakai pendapat pertama, itu lebih mudah. Darabtu fi'lun madin mabniun ala as-sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Selesai. Tak perlu susah payah menghafal yang lain yang panjang-panjang. Baik. Wa qauluhu dhamiru raf'in mutaharrik litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik, atau mata tasala bi dhamir raf'in mutaharrik haitsu qayyada dhamir bi kaunihi lirrafa. Siapa ini? Ru'aini. Iya, Ru'aini mengikat domirnya itu domir untuk rafa. Jadi memang apa? Darabtu, darabti, darabta. Ini kan semuanya marfu. Karena apa? Marfu. Yaitu fi mahalli raf'in, karena fa'il. Darabtu, saya seorang lelaki sudah memukul. Darabta, Anda seorang lelaki sudah memukul. Darabti, Anda seorang wanita sudah memukul. Jadi betul-betul mereka posisinya adalah posisi rafa sebagai fa'il. Baik. Inilah yang dimaksudkan. Wa bikaunihi mutaharrik, bagusnya apa? Mutaharrikan, bikaunihi mutaharrikan, berharokat, berarti apa? Li ikhraji dhamirin nasab, untuk mengeluarkan dhamir nasab. Contohnya apakah? Darabaka. Tak boleh kita membaca darabka, tapi darabaka. Ka di sini jelas apa? Dia nasab. Karena apa? Artinya orang itu memukulmu. Baik, bukan darabta. Kalau darabta Anda sudah memukul, tapi darabaka dia sudah memukul Anda. Jadi ka di sini, huruf kaf di sini apa? Dhamir nasab, bukan dhamir rafa. Maka apabila yang muncul adalah dhamir nasab, boleh baknya itu di fathah seperti biasa. Fiilnya itu mabni alal fath seperti biasa. Dan juga keluar dari pembahasan ini apa? Wa dhamirir raf'in wa dhamir rafa as-sakin ghairil wawi wal alif, dan dhamir rafa yang dia itu berupa disukun selain wawu dan alif. Ka mana ini? Darabu. Tayyib ini selain wawu. Justru kalau wawu malah disukun. Dari Coba kita nanti periksa ghair ini perlu muncul tidak. Justru apa? Tak perlu lah dimunculkan ghair. Wa dhamir rafa as-sakin ka al-wawi wal alif. Harusnya gitu ya. Enggak ada lafaz ghair.
Seperti apa? Wawu dan alif kah? Dorobu. Maksudnya bagaimana? Yaitu walaupun wawu di sini adalah sebagai fa'il, namun masalahnya dia sukun. Ya wawunya kan disukun. Dorobu, wawunya disukun. Demikian pula apa? Doroba, alifnya disukun. Nah, tatkala fa'ilnya itu, domirnya itu disukun, maka huruf ketiga dari fi'il madhi tadi, doroba, tetap dia bagaimana? Alal khilaf. Kalau doroba mabni alal fath. Kalau dorobu kita katakan apa? Dia boleh jadi mabni ala ad-dhamm seperti yang kita rajihkan, atau mabni alal fath muqaddar menurut pendapat kedua. Tapi yang pasti apa? Fi'il huruf ketiga itu memang dia tidak disukun. Jadi dia hanya mengalami mabni ala sukun apabila berjumpa dengan dhamir rafa' mutaharrik, bukan dhamir rafa' yang sakin, yang disukun. Baik, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Ilahuna wallahu a'lam. Iya. Menguatkan sendi-sendi. Betul. Jadi nanti kalau jumpa orang-orang dari pondok yang biasa belajar alfiyah, kita tidak terlalu ketakutan. Nah, kami juga belajar, bukan hanya engkau yang belajar. Kita sudah paham posisinya.